Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sinta Maharani yang telah membimbing kami dalam penyelesaian LKPD ini. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Alia yang akan menjelaskan fungsi komposisi dan fungsi inverse dalam pariwisata. Baik. Di sini ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Baik, pertemuan pertama, fungsi komposisi. Dalam bisnis pariwisata, banyak proses yang saling terkait, misalnya untuk menentukan harga jual paket wisata. Kemudian baru menambahkan service fee atau keuntungan. Ini adalah contoh fungsi di dalam fungsi. Lalu definisinya adalah komposisi dua fungsi f dan g ditulis atau dibaca f bundaran g atau f komposisi g dan didefinisikan sebagai berikut. F bundaran gx sama dengan fgx. Contoh, diketahui fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x kurang 3. Masukkan gx ke dalam fx seperti ini. F gx dimasukkan. X min 3 didapat dengan gx. Tertulis di sini gx adalah di sini. Kita tinggal memasukkan saja. Fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx sama dengan x kurang 3. Ganti setiap x di fx dengan x kurang 3 sama dengan 2 dalam kurung x kurang 3 tambah 1. 2 didapatkan oleh fx sama dengan 2x tambah 1, 2 dan 1, dan x kurang 3 didapatkan oleh gx sama dengan x kurang 3. Seperti itu. Jadi kita tinggal hitung saja. 2x kurang 3 tambah 1 sama dengan 2 dikali 6, 2 kali 3 sama dengan 6. Sama dengan 2 dikali min 3 sama dengan min 3. 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Lalu kita hitung saja, min 6 ditambah 1 sama dengan min 5. Jadi ini dia jawabannya. Jawaban dari F bundaran G X sama dengan 2X kurang 5. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, G bundaran F X sama dengan GFX. Caranya, masukkan fx ke dalam gx. Ini g 2x tambah 1. Ganti setiap x di gx dengan 2x1. Nah, 2 sama dengan 2x tambah 1. Ini didapatkan di sini. Dan min 3 didapatkan di sini. Di sini. Lalu tinggal hitung saja. 2x tetap, berarti 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Artinya G bundaran F X sama dengan 2x kurang 2. Dan yang tadi F bundaran G X sama dengan
2x kurang 5. Pertanyaannya, dari contoh di atas, apakah F bundaran G X sama dengan G bundaran F X? Jawabannya tidak. Karena keduanya tidak sama. Selesai. Lalu aktivitas 2, penerapan dalam usaha layanan pariwisata. Sebuah agen travel ULP Jelajah Nusantara menawarkan paket tur harian ke Pulau Bintan. Biaya per hari adalah 2 juta atau tetap, ditambah 10.000 per wisatawan. Fungsi biaya bus sama dengan 10.000 X ditambah 2 juta. Berarti kita dapat diketahui bahwa X sama dengan agen travel menetapkan service fee S atau biaya layanan sebesar 15% dari total biaya sewa bus ditambah biaya administrasi 50.000. Fungsi service fee sama dengan SB sama dengan 0,15B 50.000. Nah, pertanyaan, jika hari itu ada 50 wisatawan X 50, berapa total biaya sewa bus B50? Nah, berarti tinggal masukkan saja X-nya itu 50, lalu tinggal dikalikan saja. 5 kali 1 5, berarti 500.000. Oh ya, ini kita dapat sebuah fungsi BX sama dengan ini 10.000 X tambah 2 juta. 2 juta. Dan SB sama dengan ini 0,15B ditambah 50.000. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja. 2 juta ditambah 500.000 sama dengan 2.500.000. Nah, soal kedua berdasarkan biaya bus dari soal nomor 1, biaya ini, berapa service fee yang didapat agen SB 50? 50, oke. Di sini SB 50 sama dengan 0,15 titik ditambah 50.000. Nah, titik-titik ini kita ambil dari biaya bus nomor 1, berarti B yaitu B-nya 2.500.000. 2.500.000. Nah, ini tinggal dihitung saja. 0,15 dibagi 2.500.000 itu hasilnya adalah 375.000. Tinggal hitung aja, 375.000 tambah 50. 0, 0, 0, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi biaya service fee yang didapat agen adalah sebesar 425.000. Sekarang mari kita cari fungsi komposisi S bundaran BX. Fungsi ini akan menghitung service fee langsung dari jumlah wisatawan. Nah, kita baca dulu. S bundaran BX sama dengan SBX. S bundaran BX sama dengan S 10.000 X ditambah 2 juta. Nah, ganti B pada fungsi SB
B ini B, ini B dengan 10.000 X ditambah 2 juta. Nah, berarti kita tinggal tulis aja nih 10.000, kita ikutin aja X ditambah 2 juta. Nah, kita tinggal kalikan saja, kita kalikan satu persatu. Dari yang 10.000 X, 0,15 dikali 10.000 X sama dengan 1.500 X. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, 0,15 dikalikan 2 juta sama dengan 300.000. Sudah dapat. Nah, ini kita tinggal masukkan saja yang pertama, yang 10 juta X dan 2 juta yang sudah dibagi dengan 0,15 yang dikali. Sama saja. 1.500 ditambah 300.000 tambah 50.000. Ini kita tambah saja. Ini kita tambah 300.000 ditambah 50.000 sama dengan 350.000. Yang tadi masih tetap 1.500 X. Nah, selesai. Jadi saat S bundaran B X sama dengan 1.500 X ditambah 350.000. Ini adalah fungsi menghitung service fee langsung dari jumlah wisatawan. Yang keempat, gunakan fungsi komposisi S bundaran B X yang baru kamu temukan untuk menghitung service fee jika ada 50 wisatawan. Apakah hasilnya sama dengan nomor 2? Oke, kita buktikan ya. S bundaran B 50 sama dengan, ini kita coba yang ini guys. Yang ini 1.500 ditambah 350 karena mengikuti fungsi yang tadi kita buat di sini. Kita hitung aja 1.500 kali 50 itu kita hitung sama-sama ya. 0 0 0 0 0 0 7. Itu kita dapat 75.000. Jadi 1.500 dikalikan dengan 50 itu 75.000 ditambah 350.000. Berarti 75.000 ditambah 350.000. Kita hitung. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 425.000. Nah, sekarang kita buktikan apakah hasilnya sama dengan nomor 2. Ayo kita buktikan. 425.000. Nah, hasilnya sama nih, teman-teman. Hasilnya sama, 425.000 sama dengan fungsi yang kita buat. Hasilnya 425.000. Selesai. Aktivitas 3, memahami konsep fungsi inverse. Fungsi inverse dilambangkan F-1 atau F inverse adalah fungsi yang membalikkan proses dari fungsi aslinya. Jika Fx sama dengan Y, maka F inverse Y sama dengan X. Biasanya fungsi inverse ini untuk menghitung total biaya berdasarkan jumlah hari dan menghitung jumlah hari yang bisa didapatkan berdasarkan total biaya. Langkah-langkah menentukan inverse yaitu
Ubah fx menjadi y. Selesaikan persamaan sehingga x menjadi subjek. Yang ketiga ganti x dengan f inverse y. Ganti variabel y dengan x agar sesuai notasi standar. Contoh. Tentukan inverse dari fx sama dengan 3x kurang 5. Nah, yang pertama kita pindahkan min 5 sama dengan y tambah 5. Y tambah 5 sama dengan 3x. Bagi dengan 3. X sama dengan y tambah 5 per 3. Nah, 3x nya kemana? 3x nya kita pindahkan ke depan. Jadi x ditambah y tambah 5 per 3. 3 nya belum hilang. Nah, ganti x dan y. F inverse y sama dengan y tambah 5 per 3. Nomor 5 notasi standar F inverse x sama dengan x tambah 5 per 3. Nah, kita langsung saja kerjakan soalnya. Seorang turis Amerika ingin menukar dolar USD ke rupiah. Sebuah money changer di bandar menetapkan kurs 1 USD sama dengan 15.000 rupiah. Namun ada biaya langganan tetap sebesar 20.000. Di sini fungsi RD rupiah dolar mengubah dolar D ke rupiah R sama dengan RD sama dengan 5.000 D dikurang 20.000, yaitu biaya langganan mengurangi jumlah akhir. Pertanyaan: Jika turis menukar 300.000 US dollar, berapa rupiah yang ia terima? Gunakan RD nih. Sekarang mari kita R 300 sama dengan 15.000 per dikurang 20.000. Nah, titik-titiknya ini udah jelas, yang ini 300 US dollar. Berarti kita tulis 300. Tinggal kita kali. 15.000 dikali 300 itu berapa? Tunggu. 15.000 dikali 300. 0 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 3 kali 0 0, 3 kali 5 15, 3 kali 1 3 4. Nah, ini 4.500. Berarti dikurang 20.000 itu sekitar itu 4.480. Nah, sekarang mari kita cari fungsi inverse R inverse. Fungsi ini akan menghitung berapa dolar yang didapatkan jika kita memiliki jumlah rupiah. Misal RD sama dengan R sama dengan 15.000 D dikurang 20.000. Pindahkan min 20.000 sama dengan dipindahkan R ditambah 20.000. Nah, jadi yang min 20 kita pindahkan menjadi positif, yaitu R tambah 20.000 sama dengan 15.000 D atau dolar. Buat menjadi D sama dengan R tambah 20.000 per 15.000. R tambah 20.000 ini yang di atas, dan yang bawahnya 15.000. Dan D-nya kita pindahkan ke depan. Jadi fungsi inverse-nya adalah R inverse R ditambah 20.000 per 15.000. Dalam notasi X, R inverse sama dengan X tambah 20.000 per 15.000. Di sini
Gunakan fungsi inverse yang baru kamu temukan. Sebuah turis lain dari Indonesia ingin berlibur ke Amerika Serikat. Ia memiliki 500.000 US dollar. 500.000 US dollar. Berapa rupiah yang harus ia siapkan untuk tukar ke money changer yang sama? Biaya layanan tetap 20.000. Oke. Di sini ada pertanyaannya. Seorang turis yang baru tiba di Indonesia ingin mendapatkan uang rupiah 4.400.000. Berapa dolar yang harus ia tukarkan? Oke. Kita langsung kerjakan saja di sini. Oke. Di sini kita langsung tambahkan aja, kita ikuti rumusnya, yaitu yang tadi ya, yang di atas. Ini 4.480.000 ditambah 20.000 sama dengan 4.500.000. Berarti 4.500.000 dibagi dengan 15.000 itu sekitar 300. Jadi turis itu harus menukar 300 US dollar. Nah, selesai aktivitas 5. Inverse fungsi rasional bentuk pecahan. Fungsi rasional sering muncul menghitung biaya rata-rata. Jika fx, nih rumusnya, jika fx a sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka inversenya sama dengan min dx ditambah b per cx dikurang a. Contoh, tentukan inverse dari fx sama dengan 2x tambah 1 per 3x kurang 4. Di sini kita harus cari dulu a-nya berapa, A2, B1, C3, D4. Cara carinya di sini bergiliran ya, dari depan A2, B1, C3, D min 4. Jadi tinggal masukkan aja tadi rumusnya ini. Fungsi inversenya itu min dx tambah b per cx kurang a. Nah, di sini d-nya adalah min 4, berarti min dalam kurung min 4 x ditambah 1, b-nya 1 per c, c-nya 3, 3x dikurang a2. Itu tinggal kita jumlahkan saja, kita hitung, negatif ketemu negatif menjadi positif. Oke, ini adalah inverse dari fungsi ini. Sekarang tentukan inverse dari gx sama dengan 5x kurang 3 per 2x tambah 7. Nah, kita cari dulu a-nya itu 5, b-nya min 3, c-nya 2, d-nya 7. Nah, kita masukkan saja nih, kita masukkan aja fungsi yang inverse ini, yaitu d-nya kita dapat tadi 7, berarti min 7 x ditambah b kita min 3. Lalu di bawahnya c 2x dikurang a 5. Nah, sudah deh ketemu inverse-nya. Oke, aktivitas 6. Sebuah event organizer IO spesialis MICE mengelola sebuah seminar. Biaya catering per peserta adalah 100.000. Berarti fungsi K X sama dengan 100.000 X. Biaya total venue, setup, dan operasional adalah biaya catering ditambah biaya tetap, yaitu fungsinya TK sama dengan K ditambah 5.000.
Nah, pertanyaannya, tentukan fungsi komposisi T bundaran K X. Fungsi ini menghitung total biaya langsung dari jumlah peserta. Nah, kita masukkan saja KX-nya itu berapa? KX-nya 100.000 X. Nih, 100.000 X. 100.000 X. Berarti 100.000 X ditambah 5.000. Nih. Lalu kita tambahkan ya, 100.000 X ditambah 5 juta. Nah, ini dia fungsi komposisi untuk menghitung total biaya langsung dari jumlah peserta. Ini dia. Lalu yang kedua, mari kita sebut fungsi total biaya ini adalah T bundaran K X sama dengan 100.000 X tambah 5 juta. Sekarang tentukan inverse dari CX, yaitu C inverse fungsi ini berguna untuk mengetahui berapa jumlah peserta jika IO memiliki anggaran total tertentu. Oke. Di sini Y sama dengan 100.000 X. 100.000 X ditambah 5 juta di sini ya, tertera. Lalu di sini kita pindahkan saja 5 jutanya ke belakang. Jadi yang hasilnya bilangan positif menjadi negatif karena kita pindahkan ke belakang. Jadinya min 5 juta sama dengan 100.000 X. Lalu selanjutnya kita masukkan aja yang tadi 5 juta sama dengan C inverse sama dengan 5 juta masih tetap. Nah, udah ketemu sih. Udah ketemu. Inverse-nya adalah ini. C inverse yaitu X kurang 5 juta per 100.000. Itu adalah hasil inverse-nya. Selanjutnya, gunakan C inverse X jika IO menetapkan total anggaran seminar sebesar 30 juta. 30 juta. Berapa jumlah peserta maksimal bisa diundang? Oke. Di sini kita masukkan yang tadi 5 juta. 30 juta kurang 5 juta. Kita hitung 30, kita kurangkan aja 30 juta dikurang 5 juta, yaitu 25 juta. Kita bagi saja 25 juta dibagi 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 250.000. 250 orang. 250 orang. Jadi jumlah peserta maksimal adalah 250 orang yang sudah kita jumlahkan barusan. Baik, sudah selesai LKPD-nya. Pertanyaannya juga di sini ada refleksi. Setelah menyelesaikan LKPD ini, jawablah pertanyaan berikut. Apa manfaat mempelajari fungsi komposisi dalam pekerjaan di bidang usaha layanan pariwisata? Berikan satu contoh. Mungkin dari yang tadi saya baca yang saya baca dari LKPD ini, fungsi komposisi untuk menghitung harga paket wisata yang terdiri mungkin kayak dari biaya hotel dan
yang lain-lain. Lalu yang kedua, apa manfaat mempelajari fungsi inverse dalam pekerjaan di bidang usaha dan pariwisata? Berikan satu contoh. Sama dengan yang tadi, mungkin manfaatnya untuk mencari nilai awal dari hasil tersebut. Mungkin kita bisa menentukan banyak pesertanya, seperti itu. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.